Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Deddy Syaputra, mahasiswa PPG Jalan Jabatan kelas 3 tahun 2025 LPTK UIN Alauddin Makassar. Nomor peserta PPG 140959000862. Nomor induk mahasiswa PPG 210001251289. Saya mengajar di SMKS Teknologi Malang, mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Bapak mau coba dulu semangatnya. Oke. Semangat lagi. Pagi, yes. Oke, baik. Jadi walaupun sudah siang, tetap harus semangat lagi. Oke, kita mulai. Coba perhatikan di sekitar kursinya, dua mejanya, lihat sebentar yang ada. Dua sampahnya dibuang. Oke, sudah ada. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Silakan Ingrid, pimpin doanya. Teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Wa qina azabannar. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca ayat Al-Quran ini. Udah lupa kan? Bisa bacanya ya? Oke, kita belajar semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sebelum kita masuk dulu ya. Intan, Zikri, Papa, Dede, Alif. Oke, baik. Oke semuanya, lanjut ya. Tidak
Jadi Bapak ada motivasi sebelum kita belajar. Ya Rasulullah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi apapun tantangannya, apapun godaannya, jika kita belajar, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Jadi semakin banyak kita belajar, maka jalan menuju surga itu akan semakin dekat. Tetap semangat belajar, walaupun hari sudah siang, tapi tetap semangat seperti masih pagi. Oke, ngantuk? Oke, kita coba reading ya. Jadi kalau Bapak bilang nanti tepuk tangan satu, berarti tepuk tangan sekali. Tepuk tangan dua, berarti dua kali. Tepuk tangan tiga, tiga kali. Oke. Kalau tidak ada tangannya berarti tidak tepuk. Kalau tidak ada tangannya berarti tidak tepuk. Oke, coba. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan tiga. Ulang ya. Tepuk satu. Berarti nggak fokus. Kalau tidak ada tangannya berarti tidak. Oke, ulang. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk dua. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Oke. Baik. Jadi sebelum kita belajar, sebelumnya Bapak mau nanya materi sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Tentang jujur. Nah, apa itu jujur? Saya tahu. Apa? Lihat apa adanya, Pak. Berkata apa adanya. Berkata yang benar, Pak. Apa? Mengatakan sesuatu yang benar, Pak. Mengatakan sesuatu yang benar. Ada lagi? Bertanggung jawab atas perkataan yang diperbuatkan. Bertanggung jawab atas perkataan yang diperbuatkan. Ya. Jadi jujur itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan perkataan. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga sesuai dengan tindakan kita. Itu namanya jujur. Oke. Apa contohnya? Saya tahu contohnya. Oke. Apa contoh dari kejujuran? Yang tahu katakan? Ya, apa? Tidak mencapai satu jam. Satu lagi yang tahu? Enggak. Ya, dikrim. Contohnya Pak, misalkan beli gorengan 5 Pak, gorengan dari bulan. Oh, iya. Iya. Kita beli gorengan 5, kita bayar juga 5. Iya Pak. Ini tidak boleh kita menipu. Itu namanya contoh dalam bersikap jujur. Oke, jadi masuk kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad.
Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau nanya untuk mengenai materi kita. Apa itu berpoya-poya? Hidup berpoya-poya yang tahu? Ya. Gaya hidup yang boros. Lagi? Jadi Menghamburkan uang. menghamburkan uang. Ya lagi? Menghamburkan uang, gaya hidup boros, kemudian sikap hedonisme, permewah-mewahan itu termasuk berpoya-poya. Hidup manfaat. Caranya itu dengan rendah hati atau tawaduk, kemudian hindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, kalian bisa lihat ada gambar. Ini ada gambar. Ini yang pertama gambar apa? Gambar apa ini? Ini dia bawa apa? Uang kamera. Jadi kita masuk kegiatan inti larangan untuk berpoya-poya. Jadi berpoya-poya itu ada namanya israf, diulang. Dan ada namanya tabzir atau mubazir, itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Ya, israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam ibadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara berlebihan, maka itu tidak baik. Itu namanya israf. Kemudian tabzir. Papa mana papa? Coba baca dulu. Jadi, nampak kan? Kalau tak maju. Coba Pak. Tabzir adalah perilaku yang mengumbar-umbar. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebih, baik israf atau dan tabzir tergolong perilaku tercela. Ya. Jadi tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Jadi akhlakul mazmumah itu adalah akhlak tercela atau perilaku tercela. Dan ini larangan berpoya-poya. Jadi berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Yang kedua dalam hal bicara. Dalam hal bicara kita juga dilarang untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara akan semakin banyak salahnya. Oke, apalagi yang dibicarakan itu hal-hal yang tidak bermanfaat, menggibah, menggosip, ya. Kemudian dalam hal waktu di sosmed, biasanya ini terjadi di kalangan anak muda kan. Waktunya habis bertahan di kamar hanya bermain HP, main game. Dan di satu harian kadang dari siang sampai sore main HP, dan main game, dengan YouTube, TikTok dan sebagainya. Kemudian dalam hal belanja, karena ada diskon kan, diborong semuanya, maka itu juga nggak boleh. Padahal barang itu tidak terpakai. Contohnya, di baju masih banyak, karena ada diskon murah, diskon 80% kan, dibeli semua, maka itu nggak boleh.
itu termasuk israf dan tabdzir. Kemudian dalam hal penampilan ini sering terjadi pada perempuan. Maka untuk menghindari sifat israf dan tabdzir, coba baca dulu alif. Baca ini. Jadi dulu. Dari sifat israf dan tabdzir, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, lalu bersyukur, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, tidak selektif dan berencana, bergaya sederhana, bersikap rendah hati. Ya, ini cara menghindari sifat israf dan tabdzir. Jadi kalau punya harta, kita belanjakan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu yang kita belanjakan. Contohnya, butuhnya beli beras, jangan diberikan ke baju, pulsa dan sebagainya. Penuhi dulu ya kebutuhan prioritas, ya kan? Kebutuhannya untuk beli buku, maka beli buku dulu. Dan biasakan selalu bersyukur. Jangan untuk ria dan sum'ah. Dan ria dalam arti bahasa itu memperlihatkan. Kalau secara istilah dalam beribadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain, ini namanya ria. Kemudian sum'ah ini juga tidak jauh berbeda dari ria. Kalau ria itu memperlihatkan, kalau sum'ah secara bahasa itu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Dan tidak duluan, Pak. Lalu apa contoh dari ria dan sum'ah? Nah, apa? Bersedekah dengan jumlah yang besar kemudian diupload di sosmed supaya dia ada orang lain, itu termasuk ria. Kalau sum'ah contohnya, ketika seseorang berinfak dalam jumlah besar di masjid, tapi dengan syarat ingin namanya disebutkan. Sum'ah ketika seseorang berinfak di masjid dan dia ingin namanya disebutkan supaya orang mendengar bahwa dia berinfak, ya disebutkan. Itu salah satu contoh yang sum'ah. Jelas pengertiannya secara detail. Setelah itu, jadi dulu baca nih pengertian dari ria. Doa dulu dikit. Lalu, jalan Pak. Ya. Dia melakukan amal perbuatan dengan juga mendapat pujian dan kebutuhan dia di mata manusia. Dia ini syirik kecil. Ya. Jadi ria ini termasuk salah satu syirik yang kecil. Jadi orang yang melakukan ria berarti dia melakukan syirik yang kecil. Kenapa? Karena ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ini termasuk perbuatan ria. Nah, ini dia contoh ria dan sum'ah. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, orang berbagi sedekah, kemudian difoto dan diupload ke sosmed. Ini banyak beberapa dia. Kemudian karya dalam hal ibadah, maka itu akan sia-sia. Ada ria syirik, kemudian tentu ria, ada ria dalam niat, ria dalam perbuatan. Ini ciri-cirinya, yaitu selalu menyebut dan menunjukkan amal baik yang pernah dilakukan. Amalannya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Jadi ketika nggak ada orang, jadi ini ciri-ciri ria dan sum'ah.
Baik, lanjut. Ini dampak negatif dari perilaku ria dan sum'ah. Karena itu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kemudian muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Kemudian merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Kemudian mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kemudian menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain dan menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Ini dampak negatif dari perilaku ria dan sum'ah. Dan cara menghindari ria dan sum'ah. Dan coba baca dulu Alif. Cara menghindari ria dan sum'ah. Menghindari ria dan sum'ah, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3, yaitu 1, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. 2, berniat meraih ridho Allah SWT agar dapat menahan hawa nafsu. 3, berharap pahala dari Allah dengan menghilangkan ria dan sum'ah. Ini cara menghindari ria dan sum'ah. Dan kemudian lanjut larangan untuk takabur, sombong, merendahkan. Jadi takabur itu adalah sombong dan merendahkan. Jadi orang yang sifatnya sombong atau merasa lebih kuat dibandingkan orang lain itu selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Paham? Halo. Coba baca dulu itu. Dampak negatif perilaku takabur. Silakan, halo. Dampak negatif perilaku takabur. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, maka hatinya terkunci dari perilaku hidayah kebenaran, mendapatkan siksaan dan keinginan di akhirat, dimasukkan dalam neraka. Jadi dampak negatif dari perilaku takabur. Jadi kemudian yang terakhir larangan untuk hasad. Hasad itu tidak senang akan nikmat orang lain dan hilang nikmat itu dalam dirinya. Ini namanya hasad. Artinya ketika orang lain mendapat nikmat, dianya itu iri, senang. Itulah yang disebut dengan hasad. Atau kemudian ada ciri-ciri orang yang berperilaku hasad. Yang pertama itu melakukan ghibah terhadap orang yang dirinya. Ghibahnya menceritakan kejelekannya. Kemudian memuji orang yang dihasadi, dinasihati saat berada di depannya. Jadi ketika ada orang di depannya, dipujinya. Ketika di belakang, diomonginya. Itu namanya hasad. Kemudian ketiga jenis hasad berbahaya menurut Imam Ghazali. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan dia mendapat nikmat tersebut. Kemudian mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Misalkan orang lain jatuh, menderita, maka ia merasa bahagia. Kemudian merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah SWT. Oke.
Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama meyakini kehadiran Allah, memperbanyak syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. Nah, membantu orang lain, melakukan silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Jadi cara menghindari sifat hasad. Jadi hasad, dengki itu membakar kebaikan. Maka jauhilah hasad. Oke, itu materi kita. Pak, ini kan HP baru dong. Tapi kamu kan masih bagus, nah. Iya sih Pak, tapi aku ingin coba yang terbaru. Jadi gak ketinggalan tren. Anda, paling juga modelnya ada yang baru. Udah pakai yang ada aja. Ah, bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu salahnya boros atau mubazir. Pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Lagi, bisakah kamu mengerti? Sungguh malah nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Ini Bapak akan bagi kelompok untuk membuat studi kasus dan nanti dicarikan jalan keluarnya masing-masing. Jadi akan Bapak bagi kelompok menjadi 4. Untuk kelompok nanti 3 orang. Nanti setelah selesai dikonsultasikan dengan oke. Dan bukalah mata ya. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Waalaikumsalam.
Dan tentang asal dengan bola. Asal kemudian dalam bahasa Indonesia berbagai dalam melakukan menentukan dari pengertian suku sikap berkoyak menurut ajaran Islam kategorikan sebagai salah satu bagian dari sikap takdir karena takdir menurut ajaran Islam dengan diperlakukan dari di waktu kesehatan dan lain sebagainya. Cara mengasah takdir adalah pemborosan antara pengertian takdir secara istilah adalah menurut pendidikan bila seorang menggunakan semua artinya dalam perkara dia dapat dikatakan mempunyai sifat takdir. Sebaliknya bila seorang menggunakan kata untuk terbaik bilang bahwa hanya serendah berarti dia memiliki sifat takdir. Bagi dari sikap itu semuanya menjadi sebab mendapat perbedaan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah mampu menjaga gaya hidup egoisme yang dapat terwujudkan di sini seperti mengalami kebangkitan akibat besar asap dari yang tidak dianggap sebagai kemampuan setan. Padahal setan merupakan musuh manusia sampai kapanpun. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra. Kami jelaskan kami berbeda kemarin kami biasakan membayar kita sesuai dengan skala prioritas dan efisien dalam menggunakan waktu memperbanyak menggunakan waktu dan mengenal bahwa menggunakan sebentar dalam cara masalah untuk menggunakan informasi kita. Apakah kau berapa dari itu orang? Ini bisa hidupnya. Contoh perilaku menjelaskan atas sesuai dengan kebutuhan dan sesuai keinginan. Senantiasa berbanyak amal saleh karena ada faktor berubah dengan hanya sementara. Boleh melakukan proteksi diri dari kekurangan. Ayo rekomendasikan misalnya dampak dari itu boleh. Nomor kita Waalaikumsalam. Jangan saling tarik. Kami rekomendasikan sedikit menjelaskan tentang hal tahu. Tahu nanti jika mengembangkan diri sekarang yang sedang menggunakan tahu lain dan melaksanakan kami masukkan diri kepada Allah. Tahu tentang diri baik kita tahu cari saya tahu yang silakan. Dan misalnya tahu tadi itu tahu yang sembunyi saja tidak lagi. Contoh perilaku tahu pertimbangan di sini dan lain rasa diri sempurna dan gelap dan menjadi lain yang jauh depan. Oleh karena itu supaya kita jauh dengan diri saya sekarang apa yang penting kepada Allah Taala. Sedikit dan kami apakah dari penekanan ini kan? Saya menjawabkan saya dari keempat karena itu dengan berdiri dan berkata berdiri sebelum tidak tahu cara lain. Kami terima kasih selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cowoknya kasihan diskusian kesimpulannya bahwa sifat itu berfoya-foya, sifat sum'ariyah, kemudian takabur dan hasad itu dilarang dalam agama Islam. Asesmen sumatif ini untuk mengukur bagaimana kemampuan kamu dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini. Periksa, alhamdulillah semuanya tidak ada yang remedial. Selanjutnya semuanya saja bagus. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya, itu tentang larangan atau menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi bisa kalian cari materinya di internet, di Google, di buku, atau di perpustakaan. Oke, untuk materi selanjutnya, jadi mungkin cukup sekian.